al al ibadah bi ghairi wajhin syar'i, selain wajah syar'i itu haram, maka haram. Makanya ada hadis mengatakan khudzu anni manasikakum, ibadah kalian tuh harus nyontoh aku, kalau nggak nyontoh aku berarti melanggar peraturan. Itu mengarahkannya ke hukum taklifi. Kalau dari si PP P3K P3K Iku salah ketik Mas, salah ketik kan. Tetap dukung apa korek apa menghancurkan hubuk bambu, monggo dipersilahkan. Sah-sah saja kan. Siap. Engkau makan bareng rek. Monggo Darul Jalal dipersilahkan menginjak poin yang kedua nggih menika tanya jawab masalah pemahaman dari bab tayamum gitu, fardu-fardunya tayamum. Monggo dipersilahkan. Kula. Hai, Ustaz. Taruh. Monggo, siap. Oke. Dari Salul Huda dipersilahkan. Oke. Soal udah aja. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebelum pertanyaan saya deskripsikan masalahnya. Ini ada seseorang yang terluka bagian tangan dan kakinya. Ketika dia berwudu, maka otomatis anggota yang terluka itu tidak bisa dibasuh, karena itu kalau terkena air akan berbahaya. Oke, terus? Pertanyaannya, apakah orang yang anggota wudunya terluka di dua tempat tadi, tangan dan kaki, wajib tayamum 2 kali sebagai ganti dari kedua anggota wudu yang tidak dibasuh tersebut? Oh, nggih, matur nuwun. Sampun? Sampun? Ya napa Pak Perumus, Pak Musokeh, ini di luar bape faraid. Apa bisa dibahas napa ya napa? Yang gini ku kan ku sohibul jabair ngoten nggih. Apa bisa dibahas apa bagaimana Pak Perumus, Pak Musokeh? Nggih. Nggih. Ngoten nggih, siap. Nggih, siap. Dadi sing sinau wis jewutul, lah sing maca nika dugi fatu-fatune. Ya napa niki econe dibahas napa ya napa? Monggo. Lek monggo di kembali kepada Mas Said. Siap jawab napa siap jawab? Oke. Siap jawab ya napa? Mas oke ya napa Pak? Oh ngoten. Oh siap nggih. Dadi ngapunten Mas Munir nggih. Niku wau kan pembacane dugi batas fardu-fardunya tayamum. Lah masalah membalut niku wau di bawahnya. Arahan dari Musokeh kita fokuskan pada fardu-fardunya tayamum. Ngoten nggih? Nggih. Jangan bernafsu dulu. Monggo. Mungkin dari pertanyaan yang lain dipersilahkan dari Gubuk Bambu. Mas Ganteng, niku pondok pundi supi kula? Jenengan. Pundi? Darul Jalal. Anjene delegasinya genti biasanya Cak Mudofar kok jenengan. Sip. Monggo dugi Darul Jalal, Gubuk Bambu, P3I, terus Gus Ipin. Monggo. Pondok Mbletok ojo rokokan tok aire ada kancane keslebakan. Akeh tunggale lek ngono. Ayo takok. Monggo. Monggo dipersilahkan. Monggo Gubuk Bambu dipersilahkan mic-nya. Mic, pakai mic mawon nggih. Monggo. Faraiden ingkang bagian pertama no kedua menawi ini. Pertama nggih. Ingkang di penghujung pertama niku wonten walau ahda sadèrèngé wasani. Wonten walau ahdasa badan naklit turab lam yamsah niku
maksudnya haram napa pripun napa makruh napa mboten sah napa pripun? Oke. Pada lafaz lam yamsah itu maksudnya hukumi haram napa pripun napa ya napa. Monggo dumateng korek kula suwakaken. Bisa diulangi ya pertanyaannya. Pada lafaz lam yamsah pada syarat yang nomor 1 nggih. Nggih, niku maksude hukume haram napa makruh napa mubah napa ya napa. Oke. Pun nggih kepanggih kabeh? Oke. Mungkin garis kedua lek di sing Fathul Qorib sing kaya wae kula kan garis kedua nggih, pojok garis kedua. Sambutine fakot niku Mas Fahmi. Sambutine fakot niku fakot lam yamsah niku. Nah, wonten fakot ta, wonten nengkulai. Walau ahdasa ba'da nakli turab lam yamsah bidalika turab bal yang qalu niku lho. Oke, siap. Pun kepanggih lintune. Monggo. Korek kula sumaaken untuk menjawab sebelum dilemparkan pada musawir. Monggo. Hukumi haram napa mubah napa ya napa yang ditanyakan oleh Sail. Kalau melihat dari redaksi kitab di sini menggunakan fi'il nahi, apa kafin? Nggih, fi'il nahi. Menggunakan lam niku. Oke. Maka kemudian terdapat bal anjuran teng mriku. Oke. Berarti nggih hukumnya saged dikatakan haram. Haram ngoten nggih. Nggih. Oke. Bagaimana nggih walaupun saged dipindah nggih mboten bayar debu ngoten. Maksudnya alasan lintune. Alasan lintune mboten berat nggih ngoten. Oh, gak usah bayar. Jadi dari korek jawabannya itu haram. Seandainya dia menerjang tadi, ngoten nggih. Bagaimana? Sail? Oke. Jawaban dari yang lain bisa disepakati nopo menyangkal dari jawaban korek, ngoten nggih. Monggo kula semaaken. Monggo itirat monggo. Oh, alasan dikatakan haram memakai debu yang telah di atas niku nggih. Oke. Alasannya monggo diutarakan korek. Yang lain walau ahdasa ba'da nakli turabi lam yamsah. Ilahri yang ditanyakan lam yamsah itu hukumi haram mubah atau bagaimana? Jawaban dari korek haram. Sail menanyakan alasannya nopo. Ya, sambil mencari mungkin yang lain bisa menanggapi, dipersilahkan. Dari pondok lain, monggo. Nggih, P3I dipersilahkan. Wanita saiki mulai disinggung iku, Mang. Sing teko mek siji. Lecek teko mek siji, liyane nang ndi? Monggo. Kalau dari kami bukan sampai ke haram, hanya sebatas membatalkannya saja. Ya napa? Batas itu. Nggih. Bukan sampai ke harami. Hanya sebatas batal mawon. Tidak sah ngoten Mas. Oke. Dari jawaban P3I tidak sampai haram hukumnya, cuma tidak sah. Nah, diruwih ringan nggih. Lek haram kan koyoke dosa akhirnya nggih. Monggo. Yang lain ada dua jawaban, ada yang mengatakan haram,
Ada yang mengatakan tidak sampai haram tapi tidak sah gitu aja. Mungkin yang lain ada jawaban, monggo. Monggo. Ustadz Anwar kula sembahaken. Rupane kok wis kudu gas. Monggo. Nggih, jawabannya sama seperti P3I. Nggih. Tidak sampai ke hukum haram. Oke. Jadi hanya sebatas batal. Oke, langsung siap. Ibarat. Oh, sip. Ngeletek. Ibarat dibalik meneh. Monggo. Perwakilan saking Pak Anwar niki maosaken ibarate Nggih. Dibut lanin nakri bil hadasi pun niku mawon. Siap. Ten kitab napa, Mas? Ten tausih. Oke, siap. Ada 2 jawaban dari korek haram, dari yang lain P3I dan didukung oleh Mas Anwar. Tidak sampai haram, cuma batas tidak sah moten mawon. Mungkin 1 jawaban lagi. Kula sembahaken, cini rame. Monggo. Gubuk bambu dipersilakan mau menjawab apa bagaimana nih? Siap, monggo. Cek. Jadi jawaban dari Musawirin itu hukumnya bercampur-campur. Ada yang mengarah ke hukum taklifi, ada yang mengarah ke hukum wati. Bagaimana? Kurang ada jelas. Yang mengarah hukum taklifi, ada yang mengarah hukum wati. Kalau dari pelajaran itu mengarahkannya ke hukum taklifi. Kalau dari si P3K. Iku salah ketik, Mas. Salah ketik kon. Ngisru arek ya. Monggo. Ya, kalau dari PPI itu mengarahkannya ke hukum wati. Wati, ngoten nggih. Yang kedua emang hukum apa, Mas? Kalau yang pertama itu taklifi, kemudian yang kedua taklifi. Sorry. Kalau yang kedua itu hukum wati. Kalau hukum taklifinya, kalau dari kami itu hukumnya mubah. Oke. Kemudian kalau dari sisi hukum watinya itu tidak mencukupi. Siap. Alasannya karena nakalnya itu batal, seperti ibarat yang dikatakan oleh PPI tadi. Oke. Ada jawaban lagi. Luwih hombo iki ya. Ada hukum wati dan hukum taklifi. Lah hukum taklifi ini iku mubah, lewat tidak mencukupi. Ngoten nggih. Terus mungkin ada sanggahan. Monggo. Sanggahan nggih. Nggih. Jawabane padha kabeh nggih. Gak padha iku, Mang Mas. Sing mboten padha napa? Haram. Oh, nggih, maksudnya lintune haram. Niku lak pun disinggung kalih gubuk niku wau. Iya. Nek hukum taklifi kalih. Iya, terus. Sama dijawab apa? Nek taklifi perlu dibahas. Kadose mboten perlu dibahas niku. Nek hukum taklifine niku biasanya kantor mawon. Hukum watine mawon sing dibahas. Terus? Nggih, maksudnya sing hukum taklifi watine niki sami kabeh kan? Nggih, mboten. Jawabane mboten semerap. Gak usah nyentak woles ae, Bro. Lek kate manut wong ngono awakmu. Ya tak pangan awakmu. Iya. Yuk monggo. Iki teko santene niki. Iya. Monggo. Loh, jawabane niki wau sami napa mboten? Dadi dari korek saya korek niku wau pun disinggung niku masalah hukum sudah. Taklifi. Santai bos. Moderator yang berkuasa. Mboten paham-paham. Loh, dari korek menjawab haram, dari P3K iku Mang ya. Menjawab bahasanya tidak sampai haram, cuma apa Mang sebatas batal ngoten nggih. Apa jenenge? Kaime batal ngoten nggih. Terus jawaban dari gubuk bambu diperenco, lek hukum wat ini tidak mencukupi, lek taklifi iku mubah. Sudah. Jawaban 3 tadi. Terus menurut sampean nanti apa karepe? Nyangkal apa ya apa? Kakean, iku jual si telu wae aja kakek. Nggih. Lek ana ya ora apa-apa sih asine. Nggih, ngoten wis, cek menisan gak karuan wis. Ya, monggo.
Jawabannya nopo? Ya terserah sampean, sama tilapo. Nganti lali kula badhe tirot napa niku wau. Gara-gara moderator ini. Monggo, kalau kesuwen saya lempar. Sing disangkal sing pundi ngoten lho. Hah? Ya terserah sampean. Oh malah terserah. Oh iki moderatornya jos ya. Lah iya ta. Engko sing paling bener sing ndi kita perumuskan. Yuk. Jadi alasan kanggo hukum taklifi sing haram berarti iki nek mboten nek nglaksanakaken tetep niku haram kena dosa alasane apa mau? Dereng wonten. Gurung ono cek digoleki. Ada, sudah ada. Monggo. Mboten sias haram. Oh, mboten sias. Berarti oke, yang wingi monggo pun, monggo. Mboten sias haram nggih. Tak ping iki jawabane iki. Teng Hasyah. Dadi otomatis haram terimitisasi ya. Dadi lugur-lugur dhewe ya. Gurung dirot wis keok. Burung berkembang wis layu dhisik ya, lecek kon. Ayo terus tadi jawabane teng Hasyah Bukhari nggih niku Ika Bukhari napa? Bejuri. Monggo. Bejuri nggih. Niku qauluhu walau ahdatsa ba'da naqli turabi lam yamsah bidzalika turab dhaifun. Niku qauli musannif niku dhaif wal mu'tamadu annalahu ayyam sahabihi bisyarti ayyujaddida niyata qablal mashi wa yakuna hadza naqlan jadidan. Jadi yang qaul mu'tamad niku orang yang bertayamum itu boleh menggunakan debu tersebut dengan syarat memperbarui niatnya sebelum mengusap pada wajah. Dan kejadian tersebut seperti halnya mengambil debu yang baru. Jadi kumang kan seperti waktu njoko ngentut nggih. Nah, akhirnya kan iki otomatis gak sah. Nah, itu boleh sah dengan niat baru. Dengan niat baru sadèrènge mengusap nggih. Oke. Jadi jawaban dari Korek dari Bejuri ngoten. Apa iku mang? Gak jadi haram, jadi jawabannya tidak sah. Sah apabila menurut mutamat nih kau nggih memakai niat baru. Ngoten. Nggih, nggih, ngoten nggih. Meskipun memakai debu yang pancet nih kau. Oke. Mungkin yang lain ada sangkalan, monggo. Monggo, monggo. Barusan kan dikatakan kalau yang di apa tadi dikatakan dhaif itu. Nggih, yang disampaikan Yai Musannif niku dikatakan dhaif gitu kan ya. Yang mu'tamad itu sah saja kalau itu ada tajdid niat. Nah, gitu kan. Nah, sekarang gini. Dengan ibarat yang dibawakan oleh PPPI tadi itu ada alasan selanjutnya itu dijelaskan bal yang kalau ghairuhu itu malam ya jadid an-niyatu. Nah, jadi bedanya dari apa ini? Yai Musannif ini sama musannif yang Bajuri apa Bujairami wau niku Bajuri nggih. Nggih lah, dadi niku bedane napa? Yang pertama dikatakan dhaif, yang mu'tamad itu sah tapi harus tajdid. Sedangkan yang di Yai Musannif tadi itu tidak sah kalau enggak tajdid. Nah, gitu loh. Jadi bedanya apa gitu. Dan sisi dhaifnya bisa dikatakan dhaif niku kok saged dhaif niku kenapa gitu loh. Bagaimana Korek sangkalan dari gubuk bambu mengerot ibaratnya sama niku wau. Apa bedane ngoten nggih? Apa pemahamannya sampean keliru ya? Ngewangi tor, ngewangi. Iki payah iki. Mungkin ada yang lain, monggo. Sangkalan dari gubuk bambu mengerot jawabannya Korek tadi bagaimana? Monggo. Tetap dukung apa Korek apa menghancurkan gubuk bambu? Monggo. Dipersilahkan. Sah-sah saja kan? Siap. Engkau makan bareng rek. Monggo Darul Jalal. Dipersilahkan.
Monggo. Mungkin PPI bisa menambah atau memperkuat jawaban yang sampean. Monggo. Dipersilahkan. Gus Aziz, monggo Gus. Gus Khobir, niku pun disinggung kali Mbah Yai, monggo Gus. Dipersilahkan untuk menjawab atau terserah jenengan pun. Mungkin dari Sail sendiri ada yang kula remangi tor. Monggo. Monggo. Bismillah. Monggo. Nih, ngeten karepe si korek niku ngeten tor. Iya. Jadi pendapat Kiai Musannaf Sahibul napa? Fathul Qorib niku diarani dhaif. Beliaunya menyatakan ada musihah niku ngoten tor. Oke. Wa injaddada niku berarti ngoten. Tapi sudut pandange Syekh Bajuri niku mboten. Okay. Menurut Syekh Bajuri gak, tapi nek apa menganyar-nganyari apa bahasa Indonesia ya? Iya. Menganyar-nganyari niat. Itu sah. Khilafnya itu seperti itu. Saged dipaham mboten? Nek gak paham tak terangno malih. Cek paham. Iki bahasane rada klasik iki. Gak sampe mendelik biasa. Ngeten lho. Nek kangge Kiai Musannaf ya. Walaupun diniati malih niku mboten angsal. Mergone turub sing wis ahdu wis dijoko niki iki tujuane wis untuk dibuat tayamum. Ya, ini wis ada tujuan itu batal ketika hadas, gampangnya ngoten lho Tor. Paham? Jadi seandainya memakai tebu, walaupun diniati malih jadi gak sah menurut Musannaf ngono ya. Nggih, ndamel nek hadas niki. Terus walaupun diniati malih. Iya, Terus niki Sohibul Syekh Bajuri mengkritiki menyampaikan nggih. Iya wis. Karepmu. Niku ngoten. Ya, Syekh Bajuri bagaimana? Nek diniati melih niku mboten napa. Dadi saderenge melakukan usapan nang wajah niki diniati malih. Tegese mantun hadas kepentut napa lain sebagainya. Sing tentangan niki terus sing si korek ya. Hukume padha kaya darbul akhor ngoten lho. Kaya hukume padha kaya njukuk meneh. Niku sing muktamad. Dengan niat baru. Nggih. Siap. Dengan niat baru niku otomatis kok. Ngoten. Nggih. Dadi dijelaskan lagi. Ya wis kan, wis mari sih. Dereng sak Iya terus. Dadi jam lisan mari ngoten lho, Tor. Iya, monggo. Dadi nek delok niki kan kaya-kaya niat iki wajibe niku awal njukuk lemah nok nggone njukuk lebu nok nggone lemah apa nalikane nemplekno debu sing ndek tangan nang wajah ngoten lho, Tor. Masuk akal mboten, Tor? Mboten. Enggak, iki nek nalikane wudu kan banyu mulai nemplek nang wajah gitu niku mulai wajibnya niat nggih. Iya. Lah niki simpang siure niku tegese wajib niat niku pas nopo nek tayamum niki nopo pas naklit turab fil ard niki. Cik, mungkin ini pertanyaan lagi nggih sampean. Mboten kula mek badhe jelasaken pisan cek mari. Kak, gini aja, cene gak tampan drawer. Ngono Tadi pertanyaan dari Sail tadi, maksudnya lam yang sah itu hukumnya haram atau bagaimana? Kan ngoten sih pertanyaan dari Quran Sail tadi loh. Cukup menurut wis gak usah ditambahin meneh. Iki niate wajibe teko mbak ngusap iki apa pas tepak nempelno iki golek molo meneh iku mungkin pertanyaan yang kedua. Mungkin nggih. Lho lha nggih. Nggih. Tadi menurut saya sudah. Tadi jawabannya kumang sementara sing sampean jelasno pisan niku mang. Menurut Imam Musannaf meskipun memakai niat anyar tetap tidak sah. Ngoten nggih. La mutamad sah apabila memakai niat anyar meskipun dengan debu yang telah dipakai kumang.
Apa maksudnya cek durung sampai diusapno kuman. Ngoten nggih? Bagaimana? Sae. Ya napa? Dereng kena sasaran maksudnya ngono. Nggih, sing putih. Nggih. Mik pakai mik, Mas. Kan niku wau dugi korek menjawab ingkang ten Fathul Qorib niku dikatakan dhaif. Yang muktamad niku ten Bajuri. Siap. Nah, dan mriku padahal kayak itu sama satu jalur. Samanya dari awakmu tak jadi dun niat iku sah. Intine kaya ngono nek gak salah. Kula memahami lho nggih. Lek salah nggih jenengan. Keterangan Mas Kalim niku wau mboten ngoten. Lho, kita. Nggih. Lagi cek gak apa-apa. Dadi Mas Kalim niku bejo niat barulah iku tetep tidak sah ngoten. Lek menurut musonib. Lho pripun kok dereng paham kula. Monggo Mas Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau ahdasa ba'da naklit turab. Nek enek wong ape tayammum mari njoko lebu nok nggone lemah dadakne hadas lam yamsah bidzalika turab mongko ora oleh ngusap kelawan lebu sing wis nok nggone tangan niki mau. Dhaifun iki jarene Syekh Bajuri ngoten. Jarene Syekh Bajuri mengatakan pendapate Syekh Ibnu Qasim iku lemah. Terus wal muktamad sing muktamad piye? Mungguhe Syekh Bajuri annalahu an yamsaha bihi bi syarti an yujaddida an niyat qabla al mashi. Nek niat sadurunge ngusap wajah niku oleh niku sing muktamad. Lah teko niku kula jelasno menisan karepe kula. Dadi koyok-koyok nek mungguhe Syekh Ibnu Qasim ngeten lho, menurut Syekh Ibnu Qasim koyok-koyok niat iku wajib hanya di depan ketika mengambil debu di tanah atau di tempat-tempat yang lain. Tapi menurut Syekh Bajuri niki mboten. Bahkan menurut Syekh Bajuri ini yang muktamad. Yang muktamad itu asalkan sebelum mengusapkan ke wajah ini masih boleh, ngoten lho. Itu. Jadi saat konsepnya Pak Halim ada nggak? Yang mengatakan bahwa itu memang ada khilaf bahwa niat kalau dari menurut qaul muktamad yang di Bajuri itu ketika meletakkan wajah, kalau yang dari Fathul Qorib itu ketika mengambil turab. Ada nggak? Oh, nggih wonten. Nah, wonten kan? Wonten. Monggo dibaca. Oke, siap. Enggak, maksudnya ngeten, itu kan dua teori. Akal-akalane hali. Maksudnya itu teori dari pembahasan baru. Pembahasan yang kita cari kan belum selesai. Pembahasan yang kita cari itu adalah taklifi dari nopo niku menggunakan atau mengusap dengan lebu setelah diambil terus hadas. Itu kan belum ada jawaban secara pasti dengan ibarat sore. Tadi cuma muter-muter di ibarat Bajuri yang mengatakan qauluhu yang diucapkan Fathul Qorib itu dhaifun. Kalau menurut qaul muktamad itu boleh diusap dengan syarat tasdidun niat. Kalau langsung ada ibaratnya, memang itu khilaf, langsung dibacakan, kita nggak usah bahas itu kalau memang ada. Kalau nggak ada, kita fokus ke soal pertama riyen mawon. Taklifinya bagaimana? Boleh nggak? Taklifinya apa? Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, yang mana itu? Kene secara taklifine mau ngelakoni ngoten niku nggih. Dosane niku napa ngoten lho. Oh, dosane napa? Lagi kan ini mau kita cari. Tanya. Sandek lho, lagi. Kalau sampean tanya dosanya itu apa, ini yang mau kita cari. Kita cari dosanya apa? Mboten maksudnya kula ngeten lho. Ya Mas. Enggak usah, maksudnya gini saja. Kalau yang pertama belum ketemu dosanya, kita cari dosanya. Loh, maksudnya kula ngeten lho. Monggo
dari sisi haramnya ada enggak? Kalau dilakukan, seandainya tengah-tengah naklu turab terus hadas, terus kok tetap musapai, gak ada niat tasdid. Dalam artian kita pakai pendapat yang di Fathul Qorib. Hukumnya apa? Secara taklifi ada enggak ibaratnya? Teori pendekatan mawon ada enggak? Gak usah bahas yang kedua tadi. Oke. Dari tadi yang mau dikarepno pimpinan kan seperti itu. Nah, jangan terlalu bersemangat. Akhirnya gak paham sih dimasuk pimpinan. Ditakoki tafsirnya ada. Oh, nggih wutuk apa ya? Ada. Asbun kon. Asbab bunyi. Yo, dari perumus diarahkan jikalau ada taklifi haram iku teko endine. Seandainya ada. Tapi ini kau mboten wonten. Nggih. Nggih. Apa? Oh iya bener. Oh yang dimasukkan hukume berarti ya luweh menjurus ngono ya. Oke. Sunah apa mubah lek haram wis gak mungkin nggih. Paling kemang kena. Oh siap. Nggih. Jadi kita cari huruf taklif ini spesifik haram, mubah, sunnah apa bagaimana? Ngoten nggih. Dadi nggih. Niki maksudnya pekerjaannya ngoten nggih. Turab ngentut. Wis njoba lebu ngentut. Matur ngoten mboten tasdidun niat dalam artian pakai teori yang awal. Terus moro-moro diusap. Lah, saya mengusap ini kan kalau dari teori Fathul Qorib gak sah. Nek tetep tak lakoni ya nopo? Haram atau tetap boleh? Paham mboten maksudnya? Oke. Oke, taklifi. Kan soal pertama tadi kan yang mau kita cari kan taklifinya yang dari pondok. Mboten wau mengkecampingkan taklifi rumiyin. Dadi wajine didhisikno ngoten lho wau. Mulane ngengkel. Mboten kuali. Iya. Iya bener. Ojo ngeyel, Mas. Ya, masuk arahan dari perumus luwih jelas nggih. Dadi dhek ku njokok tebu kok ngentut diterusno ae. Lah iki lho, hukume nerusno iku musab iki haram, mubah apa makruh apa bagaimana? Ngoten Sail nggih? Siap. Bagaimana? Monggo Mas Salim. Ojo lemes ngono. Ngeyel meneh gak apa-apa. Takjur niki. Yo, dadi prakteke iku mang ana wong njokok tebu ngene di tengah-tengah kok ngentut gurung sampai kotik nang wajahe. Lah ngene iki dhek terus tidak memakai niat baru terus diusapno ae. Lah iki haram, makruh apa mubah? Ngoten nggih? Monggo. Iki luwih jelas pertanyaane luwih penak wis. Gak ngambang. Iki butuhe perumus enak lek ngene iki. Monggo lintune. Ditekankan pada hukum taklifi. Monggo mohon dijelaskan nggih, taklifi wat iku sing ya opo aku ora ngerti ya. Oke, siap. Monggo dijelaskan Sail nggih. Kula. Waduh, mboten jago kula. Monggo, aku ora ngerti wat taklifi ki opo, ngono lho maksude ngono. Ya napa monggo. Terus mungkin le dijelasaken nanti napa habis waktu niki. Wah, kaya kon. Secara garis besar mungkin nggih. Kene bisa jadi luwih jelas sih apa maksude ngoten lho. Oke taklifi opo taklifi aku ora paham padha ae ngono lho. Ya napa? Lha iku pertanyaan genah nggih, tanyaan awal kuwi wis genah. Ana wong kate tayamum di tengah-tengah ngentut, den nerjang terus ae diusapno nang wajahe. Lah ngene iki hukumnya haram, mubah apa makruh ngoten. Lah ndek anu kan mang tidak sah ndek apa ndek taklifi Fathul Qorib mang. Lah iki menjuruse nah hukum taklifine iku ya apa hukume? Intinya taklifi itu yang muter-muter di 5 itu loh. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu taklifi. Kalau wati sah fasidnya, sah batalnya. Oke. Sah atau batal? Lek taklifi hukum 5 hukum ngoten nggih. Mutek lek ngono. Oke, siap. Wis jelas nggih? Taklifi ku kena haram, makruh, mubah, sunnah
utawa apa mang wajib. Oke. Wis digoleki 5. Apa cukup mubah apa bagaimana? Seandainya iku mang, lek jare mang jero iku mang koyo gak sampai haram ngono bahasane Mas ya. Cukup apa mang? Mboten sah. Mboten sah. Jawaban dari nggih, monggo. Kula mboten gak ibarat tapi niki. Kula mengadu pikiran. Oke, siap. Menawi. Nggih. Kan niku wonten 3 opsi to, antara haram, makruh sama mubah. Siap. Kalau diarahkan ke haram sama makruh, itu kayaknya nanti kalau kita yang melakukan atau ada seorang yang melakukan, maka dia itu wis gak sah. Yo kena, yo, nah ngonten. Nah, jadi hanya tinggal satu opsi yang mengentengkan itu, mubah. Wong kepin ibadah kok diangel-angel. Nah, ngonten lho. Oke, siap. Itu jawabannya mubah karena nanti ujung-ujungnya di situ nggak sah. Mubah, ujung-ujungnya nggak sah. Ngoten nggih. Ibarate iki syukur pikir-pikiran, adu pikiran, ngoten nggih. Siap. Ya, ada dua jawaban sementara. Yang dari P3I tadi itu gak sampai haram, cukup gak sah, ngoten. Nah, iki ada tambahan dari Gebuk Bambu, gak sampai haram, gak sampai makruh, paling yang mubah, tapi ujung-ujungnya ya tetap tidak sah. Monggo, ada jawaban yang lain dipersilahkan. Ayo Cak Anwar, wis krungu kita kene. Jawab. Sholal Huda, monggo. Bletok meneng ae rek. Kena upase. Monggo bletok. Ayo cok meneng ae rek. Upas mundi ya. Entek ta. Monggo Darul Jalal monggo. Lek kolem wis siap tok iki. Ayo Mas Salim. Monggo. Jawab monggo. Apa wis pasrah? Wis ajur kan. Mungkin dari korek ada tambahan. Oke. Wis mentok iki, mentok. Mungkin yang lain 1 menit lagi, monggo. Ada jawaban sementara dari PPI menjawab gak sampai haram, pokoknya sebatas tidak sah. Tapi taklifnya ini kok dadi nopo? Mubah, kok tiru-tiru Dadi padha ambek Mas Fahmi mubah, Mas Fahmi kena mangi barote. Monggo. Oke, niku akal-akalan kan? Nggih. Saniki pendekatan. Oke, siap. Jadi musuhnya pada rada-rada niki nggih. Maksudnya musuh musyawarah niki. Yo, sinau bareng yuk. Mergo rada-rada gak apa-apa wis niki. Nggih, monggo. Dadi mergo akal-akalan dadi nggawe pendekatan. Nggih. Ibarat soalnya gak iso. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Repot iki. Pilih tak arek iki. Nek kangge pendekatan niku nggih makruh berarti. Makruh. Nggih. Siap. Heeh, alasane? Alasane mengotori. Dan menyejo mengabaikan hukum. Mengandung mengabaikan hukum, mengandung meremehkan hukum. Tidak dipaham nggih? Enggak wis paham. Kan sakjane mulai paham. Bosomu sakjane kan gak oleh. Iya. Lah kok dilakoni ae wong ora gak oleh. Oke. Mengandung. Jadi mengandung meteng. Mengandung meremehkan. Iya. Maka yo makruh soalnya saya mengandung. Tapi nek wis nyejo meremehkan kan gak oleh. Tambah parah. Yo haram berarti nggih. Iki mek akal-akalan yo nggih. Pendekatan. Iya padha wae wis. Pun. Dadi enggak ada sudah cukup. Nggih. Dadi mungkin yang lain ada yang luwih jos. Memang atuk-atuk pikiran mang yo masuk sih iku mang yo. Mas Halim masuk, Mas Fahmi nggih masuk. Saiki sing ada ibaratnya, ngoten lho nggih. Pesene biyen aja nih kudu ono ibarate. Dadi ono sing ditanggung jawab kan. Mungkin dari Gebuk Bambu, monggo silakan. Jadi hukumnya monggo. Wajib plus haram.
Wajib Jadi plus haram itu ketika dilanjutkan. Siap. Sisi wajibnya itu melakukan tindakan nakal. Kalem. Haram dalam haram sisi ketika dilanjutkan. Jadi tidak ada nakal atau tidak ada niat lagi. Oke, haram. Terus wajib nakal lagi. Oke. Wajib nakal lagi dan niat baru ngoten. Niat niku udah setunggal kali nakal niku. Lah nggih niku. Oh, nggih, siap. Nggih. Sip. Oke. Yuk ibaratnya mohon dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ahdatsa baina naqlihi wal mashi batola wa alaihi an naqlu saniyan. Jadi kebiasaannya niku lek wonten wa alaihi an naqlu niku kebiasaannya arahannya ke wajib. Terus? Jadi saya terjemah begini, ketika ada seseorang hadas ketika nakal maka ia diharuskan atau diwajibkan untuk nakal yang kedua. Nah, arahan wajib itu berarti kan ketika dilanjutkan itu haram jadinya. Mafhum mukhalafahnya. Soalnya wonten kewajiban nakal. Dan ketika nakal itu dinafikan maka haram. Ustaz. Siap, monggo. Pak Musoke, dipersilahkan. Enggak, ini perumus ini. Jadi gini, ada satu kaidah yang harus kita ketahui bahwasannya al-aslu fil ibadah al-hadru atau al-haram at-tahrim. Asal dalam suatu ibadah itu adalah haram. Wal aslu fil adat al-ibahah, kan gitu. Itu asalnya kayak gitu. Jadi ketika ini sepakati dulu, tindakan itu sesuai syar'i apa melanggar syar'i? Melanggar. Berarti tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak sesuai dengan tuntunan. Maka al-aslu fil ibadah al-haram at-tahrim. Maka ketika itu diteruskan hukumnya haram. Logikanya gini. Ketika kita ada satu hal yang harus kita perhatikan ketika sholat, takbiratul ihram muqtaronan bil imam sah gak? Gak sah secara syar'i kan. Ada pendapat yang sangat kuat itu mengatakan tidak sah. Ketika itu diteruskan gimana? Haram. Orang tahu batal. Dia tahu batal itu batal. Bigoi tajdidi niat kita sepakat itu batal. Kemudian kita teruskan ibadah itu. Berarti apa yang kita lakukan itu al-ibadah bighairi wajhin syar'i, selain wajah syar'i itu haram, maka haram. Makanya ada hadis mengatakan khudzu anni manasikakum. Ibadah kalian tuh harus nyontoh aku. Kalau enggak nyontoh aku berarti melanggar peraturan. Udah paham nih. Jadi hukum taklifi ketika melakukan ibadah bighairi wajhin syar'i, selain wajah, selain tuntunan syara itu haram. Begitu. Iya, silakan. Nggih, iki luwih cetha nggih. Iki mengacu pada al-aslu fil ibadah al-haram, aslu fil ibadah al-mubah. Lah iku kan nerjang ibadah otomatis haram bahasane. Dikumpulkan dulu dari perumus, nanti iskalanya dibuka. Siap, sabar. Dikumpulkan dulu, mangke iskalanya setelah dari perumus sama musoheh teman-teman. Jawaban dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu dari perumus, mangke dibuka iskalan lagi. Oh, ngoten nggih. Tadi kan kalau dari Gus Jamal kan pakai al-aslu fil ibadah al-haram. Nggih. Kalau mau tambahi konsep mawon. Nggih. Bahwa di bejuri wal mu'tamad itu kok bukan satu pembahasan. Dalam artian bukan satu pendapat, tapi memang dua pendapat. Pendapat pertama dhaifun, pendapat kedua mu'tamad. Nah, kalau yang kita tanyakan itu dari pendapat yang di Fathul Qorib yang pakai qaul dhaifnya, maka bagaimana ketika tetap dilakukan? Maka konsepnya tetap pakai pendapat yang lam yasiha. Tidak sah tapi kok terus dilakoni. Nah, itu pakai hukum taklifnya kita arahkan pendekatannya pakai apa? Kita kenal dengan teori at-talabus bil ibadah al-fasidah haramun. Melakukan ibadah fasidah itu
haram. Tahu kalau hadas di tengah-tengah setelah naklu itu tidak sah, kok tetap dilakoni, berarti dia yatalabasu bil ibadah al-fasidah. Maka hukumnya adalah haram. Dan khilaf itu ada di dalam kitab Nihayatul Hasyiatul Yubi. Khilafnya itu dari pendapat Al-Isnawi sama yang lainnya, yang mu'tamad Ghairu Isnawi. Kalau qala Al-Isnawi batola nakluhu wa alaihi an-naklu saniyan. Kalau yang kedua bi anna mahal ihtijaj ila nakli saniyan idza lam yujaddid an-niyat ba'dal hadas. Berarti yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak sah dilakukannya adalah bukan gara-gara debunya, bukan gara-gara debu terus adanya hadas, tapi gara-gara naklu. Naklu yang pertama itu tidak dianggap karena sudah pernah hadas. Akhirnya kalau nanti diniati lagi, menurut pendapat mu'tamad itu menjadi naklu yang baru atau menjadi naklu saniyan. Kalau menurut pendapat Isnawi, naklunya itu batal. Maka wajib wa alaihi saniyan, wa alaihi an-naklu saniyan. Maka wajib untuk menaklu lagi. Ngoten. Jadi kalau kita mau ikut pendapat yang di Fathul Qorib atau pendapat dhaif yang dikritik oleh Bejuri, maka ketika tetap dilakukan haramnya dari sisi yatalabasu atau melakukan yatalabasu bil ibadah al-fasidah, melakukan ibadah al-fasidah. Pendekatannya berarti kayak kita sholat fi waktil karohah, kita sholat setelah waktu sholat asar, kan itu kan haram melakukan sholat. Terus kita ujuk-ujuk sholat, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena ketika melakukan fi auqatil makruhah itu hukumnya haram. Kan ada khilaf, makruhnya makruh tanzih atau makruh tahrim. Kalau makruhnya makruh tahrim maka lidah tihi haramnya. Kalau kita pakai makruh tanzih maka haramnya dengan alasan yatalabasu bil ibadah al-fasidah. Moga ada yang tampil lagi? Ya, sepakat. Oke. Bagus. Monggo. Nggih, kalau untuk alasan haramnya tepat memang nggih disebut sebagai talabus atau talaub biasa istilahnya nggih. Kalau di istilah akad kita sering mendengar istilah ta'atil uqud al-fasidah haram. Sengaja merealisasikan akad yang tidak sah haram. Itu saja di praktek transaksi yang tidak terlalu ketat. Apalagi di kasus ibadah yang mana seperti dikatakan oleh Gus Jamal tadi, yang namanya ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan, tidak boleh seenaknya sendiri. Sehingga kalau ini kita ketahui bahwasannya turab yang dibawa terus hadas itu tidak sah, kok diteruskan, maka dia namanya sengaja melakukan ibadah yang ibadahnya fasid. Nah, melakukan ibadah yang fasid itu hukumnya haram. Jangan dianggap loh ini belum ibadah, dia masih mencari turab, dia masih dalam keadaan proses menuju tayamum. Bukan. Kalau kita amati takbir Fathul Qorib itu niat tayamum dimulai dari mana? Peserta itu loh. Niat tayamum itu dimulai dari lagi, berarti itu menunjukkan bahwasannya awal ibadah di tayamum itu bukan dengan wajah saja, tapi mulai dari awal dorbu itu sudah dikatakan masuk dalam ibadah. Sehingga kok diterusno ya ibadah yang batal, yang tidak sah kok diteruskan haram. Jadi jangan ada anggapan lho iki lak mek ngrusui awake tok, tidak hanya sekedar itu saja, Cak Halim nggih. Bukan hanya sekedar mengkotori wajah saja, melainkan di sini ada kesengajaan melakukan ibadah yang fasid. Biko ini syar'i ngoten nggih. Diterjang wis ketok batal. Meskipun koyo ketoke remeh, padahal iki syara'an, wis syariat ngoten nggih, syariate kudu ngono ngoten nggih. Kok diterjangi dadi haram. Wis. Ada iskal? Siap. Wis lem kesel. Kon mentah tok kon kena anu kena upase kon misalnya. Liyane ada iskal monggo.
Dadi gak iso dianggap rengeh nggih. Meskipun iki mek syukur mek koyo-koyoke mek dari Mas Halimang rusuh ngono tok tapi kan melanggar syariat bahasane ngoten. Ayo yang lain monggo, ada sekal bletok meneng ae rek, mesti sinau wae. Monggo, Sal Huda. Bagaimana dari Sail apakah sudah ngeh apa ya apa niku? Waduh, kedawan tor tenan kedawan sampean iki. Masuk sudah. Nggih, karepe kula sangat masuk akale wau ngoten lho. Wau kan mek fi'lune mawon. Nah, iki sing tentangan niki pun ro kula nek niki damel ngusap pun mboten sah. Nggih kula mek usapaken mawon. Lho mek ngoten tok lho niki karepe. Dadi engko yo njupuk maneh, anu maneh ngoten. Yo lalar gawe lim iku lim. Lho lah nggih. Lho gak satu ini. Jelas yo. Nggih, coba Cah Lim. Sampean ngusap lebu nang wajah lek sak liyane tayamum katilan apa? Lho, lek mboten lan apa-lan apa nu berarti menunjukkan jawaban gak masuk akal. Nggih. Paham. Contoh ngeten, nek cara wudu mungkin bisa dibedakan atau ada kemungkinan ini dianggap raup biasa utawa raupe wudu. Tabarrut. Ada imkan seperti itu. Mandi juga bisa. Sampeyan mandi ada kalanya niat jenabah utawa mandi kepingin yo adus tok ae ben seger. Ada kemungkinan. Tapi kalau jenengan ngusapno lebu nang rai, nek saliyane tayamum aja lan opo kok plaur. Nggih, nek singen ngeten panjenengan. Nek singen lebu utawa boto sing dikepruki ajur niku salah sijine kanggo ngilangi kotoran ten wajah. Itu kan berarti nadir. Perkara jenengan yang sampean sampaikan itu untuk menghilangi atau untuk pengobatan itu nadir. Kaidah awal an-nadir kalma kita tidak anggap, yang kita anggap adalah apakah ibadah tersebut ada kemungkinan adat atau ibadah. Kalau untuk tayamum itu pasti ibadah, tidak ada ihtimal adat, tidak ada ihtimal kebiasaan. Nek wudu mungkin bisa, cuman raup, nah, ada kemungkinan raup biasa utawa raup krono wudu. Kalau mandi ada kemungkinan mandi jinabah atau mandi goro-goro kepingin adem tok. Tapi nek ngusapno lebu nang wajah kok plaur men nek mboten kate tayamum kan ngoten. Nggih, leres. Nggih niku memang iskalannya niki lumayan masuk akal, lumayan. Nggih. Nggih, memang di berbagai surah-surah yang lain nggih. Kalau sudah ada niatan lain, maka keharuman talabus bil ibadah al-fasidah memang hilang. Tapi masalahnya niki kalau diteruskan tanpa ada niat. Jadi yang dikatakan haram itu diteruskan tanpa ada niat. Kalau memang di sini ada niatan yang benar-benar sahih lho nggih, memang masuk akal. Cara mono tadi di tangannya sudah kotor. Terus ia sengaja mengusapkan ininya guna untuk menghilangkan sesuatu di wajahnya. Mungkin di wajahnya tadi ada bekas tinta atau bekas cat. Akhirnya dia ingin mengusapkan. Nah, nggih terserah gambarannya nopo lah. Kalau seperti itu dengan ada qasdu, ada hajat lain, ada tujuan lain nggih. Ini tidak dikatakan talabus bil ibadah al-fasidah. Masuk. Kostu yang benar-benar kostu, tapi Halimang nggak ngerti kayak apa-apa, nggak ngerti lagi repot ya. Tapi ilmu anyar, okay? Ono kostu yang benar-benar kostu itu tidak sampai haram, ngoten nggih Gus nggih. Siap. Mungkin ada dari Musawir. Ada iskalan lagi apa bagaimana? Kalau taslim dalam? Ya sudah. Iya sampun. Berarti Musawir ada tambahan? Kalau sumbangaken, monggo. Monggo Gus Masluh meneh iki. Gus. Monggo Gus. Tambahan untuk jenengan monggo. Sampun nggih. Minta Fatihah dumateng jenengan monggo. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk masih ada waktu lama setengah jam Mas Yan nggih. Ada pertanyaan sesi kedua dipersilahkan. Monggo.
ketolek sinau wong iki. Liyane tole. Padha mbek aku. Kita sih berkaitan ingkang kalih niku wau. Siap. Nggih pertanyaan ingkang niku wau ngoten. Nggih. Ingkang wau niku di dan Fathul Qorib niku dikatakan qaul yang dhaif. Siap. Yang dibajuri itu dikatakan yang muktamad. Padahal nanti di situ konsekuensinya biar sah itu sama-sama harus tajdid. Nah, itu apa yang menjadikan yang satu dhaif, yang satu muktamad? Alasan kenapa kok di Fathul Qorib dhaif, di bajuri muktamad? Nggih, padahal konsekuensinya harus tajdidun niat, ngoten lho. Sama-sama harus tajdidun niat. Oke. Paham enggak, Pak Dokter? Lintune paham? Oh, ngoten nggih. Siap. Ngoten nggih. Nggih peraturan harus dalam koridor Fathul Qorib ngoten nggih. Kok di luar kita harus ikut arahan perumus nggih, gak oleh. Nggih. Makasih Pak Perumus. Matur nuwun. Nah, monggo. Itu saking kritis arek dadine ngono. Itu wakokno ya ono takuan meneh. Mungkin yang lain monggo dipersilahkan. Tapi nggih sakjane masuk akal Tor, mboten Tor. Ya napa? Kan kene nggih nisbate mboten nate ngaji bajuri nggih, anu mawon nggih napa? Fathul Qorib to. Niki nggih sangat didamel pedoman, dikira niku muktamad kok mulai malih ngarani anu, sementara sing ngarani muktamad kudu sing iki. Sewalike. Siap. Niki kok malah dijaraken kok gak dibahas gak oleh ini. Nggih kula aturaken. Ya napa Pak Perumus? Ngoten niku ya napa? Apa dalam koridor pancet dibahas napa di luar? Monggo. Lancene aran yang kemarin kesepakatan harus dalam koridor Fathul Qorib lancene ngoten. Nggih. Iki nek menurut kula mawon. Nggih. Mangke nek dugi lintune mboten apa-apa. Kalau dari saya gak perlu dibahas karena itu mahal khilaf. Ya, khilafnya itu nanti ada kemungkinan apakah dua perkhilafan tersebut itu ditahmil atau dua perkhilafan tersebut itu dijam'u, itu kan ada ihtimal-ihtimal. Nah, untuk mempelajari tersebut kita harus ke mutawalat, tidak cukup di bajuri dan Fathul Qorib. Pertanyaannya jenengan ini sudah persiapan di kitab Hawi Kabir juga nopo dereng? Persiapan di Hasyiatani nopo dereng? Lah niku yang jadi pertanyaan. Kalau kita pembahasannya cuma pemahaman di Fathul Qorib dan sekilas di bajuri, nggih mboten usah dibahas. Karena itu adalah perkhilafan. Kalau perkhilafan kita nanti sebenarnya harus mengetahui dasar khilafnya apa. Dan itu harus ke mutawalat lagi. Sik nambahi. Niki masalah itu lebih ngoten lho. Kok diarani dhaif padahal iki yang lagi makane dengan mangke malam Kamis niku teng Pondok Bubu kali kula. Kula nderek. Mboten niku napa mboten termasuk katimul ilm. Soale dugi-dugi abadon niki mboten dikek weruh gampange. Ada ulumi itu harus biqadriha. Kadarnya sekarang itu memahami Fathul Qorib. Lah kalau mau memahami perkhilafan yang ada di bajuri, nah kita bisa bahas nanti atau kita buat PR untuk minggu depan atau untuk bulan depan. Kita jadikan itu PR, jadi agar persiapan mempelajari dua perkhilafan tersebut. Karena itu pemahamannya atau pembahasannya melebihi dari kitab bajuri dan Fathul Qorib. Lebih luas lagi. Nah jenengan persiapan lah, jenengan tok sing litune sake. Nggih. Sik moderator monggo. Saya jadi penengah. Sesuai dengan rapat terakhir kita, ya kan, rapat kepengurusan itu. Jadi pertanyaan evaluasi. Jadi pertanyaan itu diusahakan tidak sampai kepada manhaji untuk sekarang. Soalnya kalau kita bahas lah ini kenapa kok muktamad, ini kenapa kok dhaif, itu nanti kita bahas manhaji. Kalau enggak ke usul fikih ya ke qaidul fikih, bahkan sampai ke sumbernya. Dan itu ya bukan gimana ya, kita masih banyak dari kita yang masih belum pati nyantol nanti. Kayak gitu. Jadi mending kita ke kasus, ke sebuah kasus baru yang luwih yang manfaat. mana itu nanti ketika ada masyarakat bertanya kita bisa menjawab. Mending kayak gitu. Sudah, ayo masuk Pak Salim itu ben nggih dibahas malih. Monggo yang lain.
Monggo dari Gubuk Bambu dipersilakan. Wih, sinau temenan arek-arek. Jos. Monggo. Niku ten Ya napa? Garis follow. Oke, siap. Batar tibu. Oh, nggih. Pakai mic Mas. Di syarat yang keempat nggih, watar tibu nggih. Mohon semuanya memperhatikan nggih. Falau doroba biyadihi ilah, itu menjelaskan tayamumnya itu dengan satu pukulan untuk wajah dan tangan. Sedangkan di atas fardu yang kedua dan ketiga di situ menjelaskan mengusap wajah dan tangan itu dengan 2 pukulan. Wa yakun masuhuma bidorbatain itu. Oke. Redaksi falau doroba biyadihi di situ seakan-akan bertentangan pada redaksi yang di atas. Ini maksudnya bagaimana? Oke. Jadi pada syarat yang keempat wa tartibu niku ada kata-kata falau doroba biyadihi daf'atan ala turobin wa masaha biyaminihi wajahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Nah iki kok oi bertentangan dengan yang syarat di atas. Bahasane syarat nomor 2 dan 3 niku Mas. Heeh. Kaya bertentangan. Lek sing kan sani wasalis niku nggih, maskul waji wa masal yadaini ma'al bagaimana? Sail dijelaskan lagi jenenge luweh paham. Redaksi falau doroba ilah di situ kan menjelaskan tayamumnya 1 pukulan. Oke. 1 pukulan itu untuk wajah dan tangan. Sedangkan fardu yang kedua dan ketiga, usapan wajah dan tangan itu 2 pukulan. Bertentangankah apa tidak? Pertanyaannya ngoten nah. Kaya bertentangan ngoten nah menurut sampean. Yuk, monggo ada tanggapan dipersilahkan. Apa salah pemahaman apa ya apa? Lah ya iya, aku dhewe yo keteru ngono maksudnya. Koyoke syarat sing nomor 4 menyangkal syarat nomor 2 lan ambek nomor 3. Ngoten nggih. Monggo. Mungkin ada Korek, monggo dipersilahkan Mas Korek. Dereng. Oh nggih, monggo Sail. Yang pertama kan menjelaskan bahwa mengusap wajah itu 1 pukulan dan mengusap kedua tangan itu juga 1 pukulan. Iya. Di atas itu. Kemudian di bawah ada permasalahan ketika mau 1 pukulan itu tayamum bisa digunakan untuk wajah dan tangan. Di situ kan paham. sedikit berbeda dengan redaksi yang di atas. Aku pokok gak aro Lim, aku wis paham ngene remeh Lim lagi ngene. Nggih. Ya napa? Sudah jelas nggih pertanyaannya? Wena, yo monggo. Padahal ora ngerti ya. Monggo. Alah turu arek. Monggo. Darul Jalal, aja isin-isin Mas, monggo Mas, ayo Mas. Ayo keluarkan senjatamu ya. Monggo, mohon dijawab. Jadi menurut Gubuk Bambu kok koyo syarat sing nomor 4 iki bertentangan dengan syarat yang nomor 2 dan nomor 3. Lek nomor 2 dan 3 kan harus 2 pukulan. Lek sing syarat nomor 4 iki kok cukup 1 pukulan bisa wajah dan tangan. Ngoten nggih. Oke. Apakah ya begitu? Monggo. Iki Fatul Qorib temenanan iki ya. Gak melenceng kaya alim. Monggo. Dipersilahkan. Monggo.
Sinten-sinten monggo dok. Ya wis. Kang Kalim, monggo Kang. Dipersilahkan. Bismillah. Diwaca ronto nggih. Monggo. Ben mboten teman-teman salah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneng kan? Wasani wasalisu niku kan nggih. Nggih. Mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Wa fi ba'di nusakhil matni ilal mirfaqain. Kan mboten. Mahalul syahidnya niki ya. Wa yakunu masuhuma bidor bataini. Niki hukum asal, hukum dasar. Terus kok nisor iki nek falau daraba biyadaihi daf'atan ala turabin wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu jaza. Iki yakumu maqamal goya. Ngoten nggih. Nggih. Yo wis yo, terusno. Cek ya. Pun paham. Lho ya wis paham terus. Oh, nggih pun. Terus paham. Lho jawabane apa? Hukum dasar niku dua ambilan, ngambil dua kali. Satu ambilan buat wajah, satu ambilan lagi buat tangan. Iya. Tapi mengambil itu fala tartiba, fala yustarot Oke, siap cukup. Jadi syarat untuk tertib, tapi mengusap wajah cukup. dan tangan itu wajib. Ya. Slow men, slow men. Diterangno. Paham. Jadi syarat nomor 4 iki pas tepak mengambil la tartiba bahasa Mas. Cukup nggih, ngoten tok sih. Sudah. Iya, wis paham aku paham. Gak usah bertele-tele, kakean cocot berarti. Jadi dikono lek nomor 4 dalam ketika mengambil itu la tartiba. Ngoten. Meskipun iku mang satu pukulan enggak masalah. Paling dikono enggak ada harus tertib. Ngono jawabane Mas Salim iki sih. Wis cukup. Sehingga walau satu pukulan tapi tidak digunakan untuk wajah semua, yang kanan buat wajah, yang kiri buat kedua tangan itu jaza. Oke, ya sudah. Boleh dikono enggak ada syarat la tartiba. Ya nopo? Lintune mungkin. Liani, monggo. Apakah sepaham dengan Mas Halim apa bagaimana? Monggo. Apakah maksudnya ya ngono lho maksudnya. Lah aku ngerti le ngono remen. Aku sinau iki boleh. Monggo yang lain sepakat dengan Mas Halim. Apa sangkalan dari gebuk bambu yang lain? Monggo Mas, sing sinau, sangkalan enggak apa-apa. Korek monggo, dipersilahkan. Monggo. Intinya sama, maksudnya itu sama-sama dorbatain. Dikarenakan di sini lau syaraka mashul wajhi wa ba'dul yadaini fi naqlatin wahidatin kafa ma'al ihtiyaji li naqlatin ukhra li baqi yadaihi. Cerdas. Sip. Maksudnya di sini itu fala yustaratu fihi tartibun. Tidak disyaratkan tertib dalam mengambil, bukan dalam mengusap. Jadi tetap itu dua dorbatain ini tetap masih tetap dua dorbatain. Dikarenakan di sini keterangannya itu wa masaha biyaminihi wajhahu wa biyasarihi yaminahu. Sedangkan tangan kiri masih belum dibasuh dengan debu, diusap. Jadi masih membutuhkan dua kali lagi. Masuk. Jadi tetap ikut dua, prakteknya ya tetap nggak ada apa perbedaan, ngoten nggih. Tetap dua dorbata ini mek sing iku mang tertib, sing kedua nggak tertib boleh iku mang salah siji sing ngusap wajah, sing kiri ngusap tangan, tengen. Tetap tapi iku engko njogo malih. Oke, siap. Jadi tetap dorbata ini intine ngoten, tidak ada perbedaan. Ngoten nggih? Siap. Yang lain ada jawaban dari P3K emang kok musrep malah aneh. Situ ngalih meneh. Lecek ya. Bletok lecek. Cek. Niki ini aja metal leto.
Lek mangan mesti ya. Tapi lek peneng tok gaya apa ya? Monggo, monggo. Sepakat? Sepakat nggih? Monggo Pak Perumus. Monggo. Saya kira yang dikatakan oleh Kori tadi sudah cukup memahamkan ya. Mungkin perlu dimuroti Mas, biar semuanya atau dipraktekkan biar semuanya paham. Oke, monggo. Mboten apa? Ya. Siap. Kalau doroba biyadai daf'atan ala turobin wa masaha biyaminihi wajahu wa biyasarihi yaminahu. Oke. Kan masih ada di sini, masih yang belum, dan di sini tangannya juga belum terusap. Maka masih mengambil lagi untuk dorbatain. Iku mang praktek ibarat yang saya bacakan mangke. Siap. Oke, monggo, mboten apa? Mboten apa? Sing mulang yen awakmu tok lho. Lho mboten nek prakteke ngoten. Iku berarti nggih matur ngoten prakteke niki jelas salah niki to. Lho, nggih, tempun ndi. Prakteke nek ngoten niku. Nggih. Sing tengen gawe ngusap wajah, sing kiwa gawe ngusap tangan. Niki menyalahi aturan. Sementara ngusap wajah kalian ngusap tangan niki wajib tertib. Kan setelah mengusap wajah separuh, ngusap tangan siji, joko meneh. Katanya seperti itu. Ini praktek yang salah. Enggak. Sampean salah paham mungkin ya, Enggak apa-apa. Tadi sampean mengatakan la tartiba ndek sing salah sing kan ngono sih. La tartiba nek ini ahdut turope. Iya. Nek menurut kula. Iya kan padha ae, Mas. Nek mriku prakteke rungokan dulu. Iya, prakteknya yang kanan dibuat mengusap sebagian wajah, yang kiri dibuat mengusap sebagian tangan yang kanan. Setelah itu mengambil lagi untuk mengusap wajah, yang satu dibuat tangan. Ini namanya tidak tertib dalam mengusap, maka menyalahi aturan. Wis, apakah begitu? Monggo. Monggo dipraktekkan ulang. Nggih. Lah wong wis dipraktekkan ngusap yang satunya sebagian wajah ya. Iya, Cik. Sebentar Mas. Tadi prakteknya itu tidak seperti itu. Yang Iya apa? Biasa ini. Yang coba diulang Mas, diulang tadi prakteknya. Bismillah. Untuk yang falau doroba bihi dafatan. Bentar. Permintaan Pak Rumus monggo diperhatikan lagi ngoten Coba diulangi lagi prakteknya, sesuaikan dengan yang Anda baca tadi. Nggih. Mungkin kemang wajah itu mungkin sing kleru. Aku paham lah. Nggih, kabeh apa sebagian Mas wajah Imam Mas? Wajahnya itu sebagian atau separuh? Kabeh. Yes. Kabeh. Mungkin bener. Sedanten. Semua Mas Halim. Jadi memang direvisi, jadi sing tangan situ itu memang semua buat wajah, gak sebagian. Nah, sing kedua moran tangan. Nah, sing kedua malah men kari tangan itu berarti ngoten. Nggih. Ngoten ya napa? Prakteknya dibenarkan seperti itu ya setuju. Kalau yang seperti pertama biasa kan ketok sinau kan berarti kan. Ngoten nggih, Pak Perumus ya napa ngoten? Siap. Terus oke. Tetap ikut tertib harus berarti nggih. Kalau siap. Dalam segi mengambil turupnya memang tidak harus tertib, cuma nanti prakteknya seperti tadi. Harus tetap tertib. Ketika tangan kanan mengusap wajah, kemudian yang kiri mengusap tangan yang kanan. Nah, kan tinggal satu tangan yang kiri, maka mengambil lagi untuk mengusap tangan yang kiri. Jadi bahasanya seperti itu. Usapan yang pertama ini harus semua wajah ngoten nggih. Tidak ada namanya wajah separuh. Siap. Ngoten nggih, monggo ada tambahan? Nggih. Ono celah titik langsung bet-bet ngono Halim ya. Kalau kepingin anu mawon memperjelas. Ini kan masih di Fathul Qorib nggih. Kemungkinan kalau saya tanya nggih, kemungkinan tidak keluar dari
Fathul Qorib. Siap. Itu kok bisa boleh itu bagaimana alasannya? Kalau alasan kan berarti gak keluar dari Fathul Qorib toh. Fathul Qorib alasan kebolehnya bagaimana? Alasan mengambil kalau turab kita tadi. lihat soalnya ngeten di Bejuri itu ada ibarat karena ada hadis at-tayammum dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Berarti satu dorbun lil wajhi, satu dorbun lagi untuk dua tangan. Kan ngoten. Berarti kan kalau kita relasikan dengan surah yang ini itu dorbatun lil wajhi wal yad wal yadin wa dorbatun liyadin ukhra. Kaya-kaya berarti tidak sesuai dengan nasul hadis. Yang saya tanyakan bukan dari hadisnya, tapi yang saya tanyakan kira-kira kenapa kok bisa? Kok diperbolehkan ngoten? Nggih. Siap. Weh. Monggo. Cek ketok rodok klasik ngoten lho. Moderatornya takon musawiri. Aku sinau le, mejo kuatir. Nek takon perumus mboten mungkin. Sudah, yuk monggo. Wow, saking korek niku pun disampaikan. Niku statusnya sami kalih dorbaten. Karena yang satu ini tidak digunakan untuk mengusap juga seperti itu loh. Paham mboten? Maksudnya? Kan diusap kabeh lho iku, Mang. Loh, gak paham iki piye. Tangan dua, ini kan dua. Oke. Sing tidak ada persyaratan itu dalam mengambil turab. Yo, tapi mengusapnya itu wajib tertib kan seperti itu. Iya. Terus korek mau sakjane pun nyampeaken status nek sing siji iki mau gak nganggono wajah. Berarti iki dorbune kanggo tangan. Paham mboten? Iya. Kan dua tangan. Iya wis iya. Nek sing siji kanggo wajah berarti sing siji kanggo. Berarti niku statusnya dua dorbu. Ngoten lho. Mboten paham? Wis biasa. Berarti kan sama tidak menentang gitu. Gak usah atos-atos biasa. Mboten ngapunten nggih, Salih. Ya napa? Yang monggo cari jalan. Sampun, niki mek anuan tok. Alasan dari perumus kenapa kok diperbolehkan? Karena ada wujud dua dorbu. Yang saya pertanyakan bukan dari wujud dua dorbunya. Mungkin ada dua dorbu. Tapi perealisasian dari dua dorbu, kalau kita sesuai hadis maka satu dorbu untuk wajhi, satu dorbu lagi untuk yadden, dua tangan, bukan satu tangan. Paham nggih? Bahasanya atayamumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadden. Lah, kalau kita pakai yang ini perkembangan dari pengamalannya yang ada di kitab fikih itu adalah dorbatun lil wajhi wal yadil aiman wa dorbatun lil yadil yusra. Berarti bukan lil yadden. Padahal kalau kita pakai secara nasus soreh dari hadisnya, satu dorbu untuk wajhi, satu dorbu lagi untuk dua tangan. Paham betul Cak Halim? Maka betul ada dua dorbu, terpraktekkan dua dorbu. Tapi yang jadi masalah perealisasian dua dorbu itu yang tidak sesuai dengan hadis. Kok diperbolehkan ngoten nggih? Tidak sesuainya gara-gara hadisnya itu atayamumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadden, bukan lil yadil wahid bidorbati yadil ukhra. Paham nggih? Dalam artian harusnya ketika saya dorbu pertama ya untuk wajah tok. Dorbu kedua ya untuk dua tangan tok. Tidak boleh dorbu pertama untuk wajah dan tangan dan dorbu kedua untuk tangan kiri tok. Nah, karena perealisasinya adalah hadisnya bener. Loh. Tapi fala yustaro itu at-tartib fi ahdi turape ngoten lho. Makanya yang saya tanyakan bukan hadisnya. Sampean cuma muter-muter di Fathul Qorib. Saya terlalu paham kalau di situ. Yang saya agak paham ini toh. Alasannya apa ketika kita mau pakai persyaratan tidak ada tartib, nggih. Kalau kita mau pakai persyaratan tidak ada tartib, maka cukup satu dorbu untuk wajhi wa yadil aiman dan dorbu lagi untuk yadil yusra. Padahal di hadisnya, kalau ulangi lagi, dorbatun lil wajhi. Kalau dorbatun lil wajhi berarti satu dorbu hanya untuk wajah, tidak boleh untuk tangan kanan. Paham nggih? Wa dorbatun lil yadden, untuk dua tangan. Satu dorbunya untuk dua
tangan, bukan untuk satu tangan kiri tok. Paham nggih pimpinan? Nggih. Musyawirin paham nggih? Nggih. Yang Kenapa kok kalau diperbolehkan? Monggo. Nggih. Wau kula radi mboten paham niki masalah ten hadis, bukan ten hadisnya ini maksudnya pripun? Nggih. Niki kalau diteruskan justru akan seperti tadi manhaji. Makanya saya tadi bimbang-bimbang kalau ijab tak pedot tapi kok koyo Kok perumus. Nah, karena kalau diajak terus nanti kita keterbatasan sumber daya. Siap. Pastinya menjadi kendala paling pokok ini kalau kita teruskan pembahasannya. Siap. Gimana kita mau teruskan atau cukupkan dengan yang kesepakatan revisi kemarin bahwasanya kalau menginjak manhaji kat ngoten nggih. Oke. Nggih. Tapi kan niki mboten ten manhaj, kan mencari alasan dijazakan itu kenapa? Apa enggak sama? Mboten kados sih. Mboten nggih, mboten kan. Ngeten. Niki kula nggak tahu ibarat mengatakan. Niki ten Bu Jeromi Khotib. Langsung mawon nggih. Ndi Mang. Fala daraba biyadihi at-turab. Daf'atan wahidan ila anqol niku jawabane jaza. Wonten alasane li annal gharda al-asli al-mashu wan naqlu wasilatun ilaih. Wonten. Oh nggih. Li annal gharda al-asliya al-mashu wan naqlu wasilatun ilaihi. Nah, ngoten. Karena tujuannya niku wau nggih nau mashu kalih nakal ngoten. Nggih pemahaman kula ngoten. Nah, mantun niku dan ibarat ingkang mengatakan at-tayammumu dorbatani, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini, niki wonten tanda kutip wonten niku satu niku lho. Wonten footnote niku lho. Napa namine niku nggih? Wonten footnote niku dikatakan dhaifun ngoten. Jadi hadis yang di at-tayammum wa darbul wajhi wa darbul yadaini itu dikatakan dhaif. Doif lah menurut beliau ya mungkin. Nggih, jadi alasannya gini wau, kenapa kok diperbolehkan? Karena tujuannya niku wau meskipun boten sesuai niku wau hadis niku wau karena tujuannya nggih mashu kalih apa Mang? Nakal. Mashu ambek nakal. Enggak usah. Wis ku tambah ruwet. Iki penak iki jane. Ya napa? Terus ngeten. Nggih, monggo. Mashu tadi itu adalah sebuah wasilah gitu. Dan mashu sendiri itu adalah pokok dalam tayamum. Terus kemudian Syekh Zakaria Al-Ansori mengatakan wa ulima min ta'biri bin naqli annahu la yata'ayyanu ad-darbu wa in ubira bihi al-aslu wal khabar. Jadi wa in ubira bihi al-aslu wal khabar. Jadi meskipun di dalam hadisnya seperti yang dibacakan tadi, cuma untuk konsep masuk itu memang boleh menggunakan konsep yang dibaca Mas Korek tadi. Jadi kalau memang di jerok-jerok itu nanti memang ke taraf manhaji tadi. Jadi saya Zakaria cuma mengkomentari sedikit meskipun takbirnya seperti itu, tapi boleh menggunakan konsep yang dibaca Mas Kori tadi. Oke. Terus alasan dari gubuk bambu nih Bang? Apa? Alasan dari gubuk bambu nih masuk. Yang mengatakan doib, sarek atau mu'alik yang nalegi. Darul Qutni gitu terus. Nggih, enggak apa-apa. Terus ngene. Darul Qutni. Yang mengatakan doif tadi dari syarahnya atau yang memberikan komentar doif itu tadi siapa? Rujuk, taklekannya, mu'aleknya, lagi muhakiknya. Kalau menurut kami ya, karena hadis ini dijadikan istidlal di Bajuri, kan konsep yang sudah kita terima dari ulama Syafi'iyah mengatakan tayamum itu harus 2 kali dorbul
ardi. Tidak cukup satu kali digunakan wajah dan kedua tangan. Menurut kami hadisnya ini dikatakan doif lah ya mungkin, tapi bisa ada kemungkinan ini menjadi hasan bi ghairihi. Jadi kan karena rawinya ternyata banyak, Darul Qutni, Hakim, Baihaqi tadi. Nah, kalau melihat satu sanadnya mungkin saja doif. Kalau doif mestinya tidak bisa digunakan istidlal hukum. Ternyata faktanya enggak gitu. Ini sudah dijadikan istidlal hukum, berarti menunjukkan ini bukan doif lagi. Yang asalnya doif, hadis itu bisa munggah derajate itu jika dengan ada bantuan riwayat dari rawi-rawi lain. Oke. Oke. Tapi ada lanjutannya yang mungkin yang dijadikan istidlal itu yang lanjutannya ini. Hadis. Hadis. Oh, monggo. Monggo, monggo. Niku lanjutan niku wae nggih. Manten niku Waruwiya Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam yatayammamu bidurbataini masaha biyadaihima wayat nggih biihdaihima wajhahu wa bil ukhra dira'aihi. Niku futute sahihun wonten. Nggih. Weh, tambah jelas ya. Ingkang pertami rumiyin. Kedua. Oh, kedua. Kedua langsung. Annahu yatayammamu nggih. Annahu tayammama bidurbataini masaha bi ihdaihima wajhahu wa bil ukhra dira'aihi. Nggih. Nggih. Lagi mungkin dia kan mesti istidlalnya apa ya. Remeh kan. Jadi keputusannya hadis ini kau tetap bisa dipakai acuan. Bisa. Oke. Oke. Tadi pertanyaannya awal tadi tidak ada perbedaan antara tartib sing napa niku wau syarat yang nomor 4 dengan syarat yang nomor 2 dan nomor 3 dengan praktek yang ada dibacakan oleh korek tadi. Prakteknya juga gitu. Jadi tangan sinten niku untuk semua wajah, lek separuh iku salah kaprah. Ngoten nggih? Oke nggih. Pun monggo di-Fatihai dumateng Gus, monggo Gus. Nggih. Tambahan riyen apa Fatihah, Gus? Oke. Nu sewu, Gus. Tambahan. Terus pancen landasanipun mazhab Syafi'i niki pancen hadis riwayat Abdullah bin Umar kanjeng Nabi dawuh at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Soalnya menawi ningali hadis-hadis lintune sing membahas tentang tayamum niki malah hadisnya malah mboten majibno tartib. Wonten hadis malih niku iki kula waosaken golek malih. Ani summa daraba bishimalihi ala yaminihi wa biyaminihi ala shimalihi alal kafaini summa masaha wajahahu. Niki malah hadisnya mboten tertib. Sehingga pancen napa rujukan mazhab Syafi'i pancen hadis sing dipun riwayataken sahabat Abdullah bin Umar kanjeng Nabi dawuh at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahu Daraqutni. Terus wau wajah tadi nggepokaken tangan kalih sing setunggal damel wajah
rata. Sekabehane wajah mboten sebagian. Sing kiwa damel tangan tengen. Ya. Tapi kan mangke kan gepuk malih. Gitu. Nah niki tetep dorbatan. Napa mboten nyalai hadis niku wau? Mboten ya. Keranten wonten riwayat-riwayat lintunipun sing dados pendukung. Bahkan wonten hadis sing napa jenenge ngarani mboten tartib tapi mboten dipun dadi rujukane mazhab Syafi'i. Nggih. Cekap Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang 10 menit, satu pertanyaan lagi. Sampun Gus. Oh nggih. Ngapunten dari beliaunya dicukupkan doa dumateng Gus Jamal. Oh, Gus Musli. Oh nggih, monggo. Monggo Gus. Kersane roto masuk. Monggo Gus. Doa nggih. Ngapunten. Monggo. Menawi untuk 10 menit diisi sharing-sharing dari peserta kendala-kendala Oh, ngoten. Nggih. Berjalan lebih maksimal lagi ke depannya. Siap. Nggih. Ngapunten, doa dipending sebentar 10 menit untuk sharing monggo. Demi kesuksesan musyawarah nih. Monggo. Gubuk bambu dipersilahkan. Nggih, ngapunten. Tulen sharing ditambah nggih.